Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's say many thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who given us good chance, good health, and knowledge so we can gather in this place during our activity today. And we don't forget to send salam and taslim to Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from sadness to sadness right now. Okay, introduce myself. My name is Salsabila Nur Ain. I'm from University Islamic Al-Din Makassar. So this is situation I will describe. The choose to know is investigation of various medical waste and its impact on environmental pollution. So the table of content is the first is abstract, the second is introduction, and the third is medical waste. The fourth is environmental pollution, and the last is conclusion. Okay, the abstract. Medical waste is not given enough attention in India, so which is one of the first economically developing countries in the world. So, penanganan dan pembuangan sanitar oleh pegawai kota, masyarakat, dan kesehatan lingkungan yang baik. Dan di sini kita dapat melihat bahwa hanya 41% tugas pembuangan limbah medis yang teratur dengan baik. Dan hanya 38,9% limbah medis yang terbagi dengan baik, dan limbah medis yang terbuat dari produk plastik menyumbang sekitar 35% dari total. Dan selain itu, terdapat dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 itu terdapat sekitar 16.307 ton limbah medis dari rumah sakit setiap tahunnya dan meningkat menjadi 22.755 ton pada tahun 2021. Ini kita lihat bahwa peningkatan ini sangat signifikan dan ini sangat berbahaya karena ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. So, introduction. Okay, the second is introduction. Do you think that medical waste disposal is a public health and environmental connector? So, fasilitas penelitian dan laboratorium serta perawatan kesehatan di rumah termasuk dialisis dan injeksi insulin semua menghasilkan limbah medis yang termasuk dalam rencana pengelolaan limbah padat nasional untuk fasilitas perawatan kesehatan. Dan selain itu juga ada dua kategori utama limbah medis yaitu publik dan berbahaya. Petugas kesehatan dan penelitian menunjukkan bahwa otoritas limbah tidak menyadari fakta bahwa rumah sakit umum di swasta umum dan swasta di negara-negara seperti Aljazair, Nigeria, Ethiopia, Botswana, Ghana, dan Afrika Selatan mengelola limbah medis dengan cara yang sama. Kebijakan pengelolaan sampah dan pembuangan akhir, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan adalah dua masalah kemanusiaan yang paling mendesak saat ini, baik yang disebabkan oleh ledakan limbah maupun keragaman limbah tersebut. Okay, the third is medical waste. So, medical waste refers to any waste that results from the diagnosis, the testing, treatment, and research of human, animals, or biological materials. So, mengklasifikasikan limbah medis dengan mendatangkan berbagai guru secara umum HCE berbahaya atau tidak menular dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu berbahaya atau menular dan tidak menular. Sampah rumah tangga termasuk kertas, sisa makanan, sampah lain yang berhubungan dengan rumah sakit pada kelompok pertama. Kelompok kedua terdiri dari limbah laboratorium, ruang operasi, dan limbah konseling serta limbah dari rumah sakit lain. Untuk limbah medis dan produksi jenis wadah plastik tertentu dalam wadah plastik adalah dua contoh pelimbahan limbah medis.
Dan cara lainnya yaitu adalah mengelompokkan dan menyimpan sampah medis berdasarkan kelompoknya, di mana limbah medis dibuang 3 kali sehari saat bekerja di lapangan. Oke, yang keempat yaitu environmental pollution. Sifat fisik dan kimia menguntungkan dari kelumpuhan berbasis plastik pada limbah medis menjadikan sumber energi dan biominyak yang signifikan. Ini karena komposisi bahannya dimungkinkan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan dan sosial sebagai akibat langsung dari pemanfaatan minyak sebagai produk pengganti bahan bakar fosil tradisional. Tubuh manusia, pikiran, dan sejumlah aspek lainnya dari kualitas hidup. Dalam konteks kesejahteraan sosial, semuanya dapat memperoleh manfaat dari obat-obatan tersebut yang meningkatkan penada. Tetapi penting untuk kita ketahui bahwa peran obat-obatan dan kemasannya ini berperan dalam menciptakan efek merugikan yang signifikan terhadap lingkungan. Obat-obatan yang biasanya digunakan dalam perawatan yang disediakan oleh rumah sakit umum mengandung sejumlah besar karbon. Dan ini sangat berbahaya karena ini salah satunya yang bisa menjadikan environmental pollution. Dan yang selain itu juga kita lihat dari limbah farmasi, yang dimana limbah dari prosedur medis penyebab kanker, logam berat, sarung tangan, masker, dan swab, cara pembuangan limbah obat oleh konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan dampaknya terhadap lingkungan perairan. Ketika limbah farmasi dibuang di tempat pembuangan akhir, di sistem saluran pembuangan, di tangki atau toilet, di atmosfer atau di air tanah tersebut dapat masuk dan dibuat dan limbahnya akhirnya masuk dalam air minum. Dan selanjutnya itu limbah patologis, yang dimana produk limbah yang dihasilkan dari prosedur biopsi ini adalah contoh dari limbah biohazard yang bersifat patogen. Ada kemungkinan limbah patologis, terutama limbah yang berkaitan dengan elemen anatomi, yang dimana telah menjadi jenuh atau tubuh dipenuhi cairan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada consumption, yang dimana di negara Aljazair, Botswana, Ethiopia, dan negara-negara lainnya termasuk Afrika Selatan, proses ini digunakan. Ini akan menghilangkan limbah infeksius dan berbahaya, namun kandungan abunya tinggi dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Di negara-negara seperti negara Nigeria dan Botswana, ruang terbuka sampah yang tidak terkendali digunakan karena murah dan mudah didapat, namun mereka juga membahayakan kesehatan masyarakat. Mengapa? Karena pencemaran tanah dan air, serta pencemaran udara juga nyata. Nah, oleh karena itu, pembuangan limbah berbahaya secara sistematis dan aman tidak semudah kedengarannya. Bahkan dengan niat baik tersebut. Oleh karena itu, maka setiap limbah berbahaya ini kita harus dimurnikan dengan cara tertentu, karena sampah tersebut baiknya mencari wawasan dan bantuan oleh para ahli. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.